Berjumpa lagi semuanya yang sedang pesan bandrek di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di dalam pertemuan di alam dewa kekacauan. Lalu Xiao Yan telah menerima dua permintaan untuk memurnikan sebuah ramuan. Kemudian Xiao Yan tanpa ragu menerima hal tersebut. Dan dengan cara ini Xiao Yan bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dan mendapatkan lebih banyak daya tawar di antara semua orang. Meskipun Xiao Yan belum memiliki apapun untuk dipercayakan, akan tetapi Xiao Yan dapat mempersiapkan lebih banyak mulai saat ini dan Xiao Yan akan memiliki kesempatan. Kekuatan makhluk-makhluk ini tidaklah rendah dan mampu menukar keterampilan alkemis dengan bantuan tentu saja merupakan hal terbaik bagi Xiao Yan saat ini. Namun meskipun begitu pada saat ini sosok nomor 5 segera kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya hanya memiliki 2 set bahan obat untuk ramuan ini. Beberapa bahan obat terlalu langka. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa nomor 5 takut Xiao Yan akan gagal memurnikannya. Dengan beberapa bahan obat yang terlalu langka Xiao Yan tentu saja dapat dikatakan menyia-nyiakan bahan obat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya berkata jika begitu permasalahannya nomor 5 hanya perlu memberi Xiao Yan 1 set bahan obat. Jika berhasil hal tersebut akan bagus tetapi jika gagal dirinya masih memiliki bahan obat lainnya. Nomor 5 sedikit merenung sebelum akhirnya segera menyetujui apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa jika pemurniannya berhasil maka dirinya akan berterima kasih dan dapat menukarnya dengan bantuan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan akan melakukan yang terbaik. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah nomor 1 dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin meminta maaf. Barang yang dipercayakan oleh nomor 1 kepada Xiao Yan masih belum bisa ditemukan. Nomor 1 pun mengangguk dan tampak masih terlihat tetap tenang. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya akan memberikannya kepada nomor 1 setelah Xiao Yan menemukannya. Xiao Yan awalnya khawatir nomor 1 tentu tidak akan bahagia untuk sementara waktu tetapi pada akhirnya nomor 1 tampaknya bisa menerima hal ini. Sosoknya juga berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan. Dirinya akan menunggu Xiao Yan untuk bisa mencarikan hal tersebut secepat mungkin. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan akan melakukannya secepat mungkin. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk terus tetap terdiam. Xiao Yan masih berpikir bahwa jika Xiao Yan berbicara lebih banyak hal tersebut tidak ada gunanya terlebih lagi diam adalah emas, emas adalah kuning, dan kuning adalah tidak usah diperpanjang. Pada akhirnya setelah semua perbincangan menemui titik akhir semua komisi segera diserahkan satu sama lain. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya masih bingung tentang tujuan dari mengumpulkan semua orang di tempat ini. Mereka juga masih bebas dan terbuka untuk menanyakan semua hal. Terlebih lagi Xiao Yan juga teringat bahwa nomor 1 mengenali Xiao Yan dan nomor 1 berkata Xiao Yan juga mengenalinya. Xiao Yan selalu memikirkannya dengan hati-hati dan sepertinya tidak ada seorang pun di pikiran Xiao Yan yang cocok dengan sosok nomor 1. Xiao Yan masih bertanya-tanya di dalam hatinya siapakah sebenarnya sosok nomor 1. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini nomor 2 segera kembali bertanya apakah semua ini telah berakhir. Karena dirinya pada saat ini kekurangan personil maka dirinya tidak bisa terlalu lama tinggal di sini. Menanggapi hal tersebut nomor 1 pada akhirnya segera berkata bahwa ada suatu hal yang ingin dirinya sampaikan. Dirinya ingin memberitahu kepada mereka bahwa tidak sedikit sosok-sosok yang bisa berjalan bebas di dunia ini yang bisa berkumpul bersama seperti di alam dewa kekacauan. Bahkan beberapa di antara mereka juga telah membentuk sebuah kekuatan. Seperti yang dibahas sebelumnya mereka tentu tahu bahwa ada arus bawah yang melonjak di 9 dunia. Arus bawah ini kemungkinan besar berasal dari alam dewa kekacauan.
tentu saja tingkat arus bawah yang dapat mempengaruhi 9 dunia ini lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Kekuatan ini benar-benar bisa mempengaruhi 9 dunia. Mereka juga pada saat ini tentu saja bisa menjadi salah satu bagian dari kekuatan tersebut. Satu hal yang bukan rahasia bagi semua orang adalah karena mereka semua bisa datang ke alam dewa kekacauan ini, maka tidak peduli kekuatan apa yang mereka miliki, sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Mereka semua adalah makhluk yang telah dikenali oleh pohon dunia. Jika dirinya dapat dikenali oleh pohon dunia dan datang ke alam dewa kekacauan, maka mereka memiliki kemampuan untuk mengubah aliran waktu. Nomor 1 pada saat ini berharap bahwa secara bertahap mereka akan melakukan sesuatu. Semua orang pada saat ini terdiam sambil menatap ke arah nomor 1 yang baru saja berbicara. Xiao Yan juga pada saat ini seketika menoleh, dan sejujurnya ini juga merupakan salah satu yang paling ingin Xiao Yan ketahui. Sementara itu di sisi lain nomor 3 segera berkata, lalu apa yang pada saat ini harus mereka lakukan? Nomor 1 segera menjelaskan bahwa untuk melakukan semua hal yang benar, pertama-tama dirinya ingin tahu berapa banyak orangkah yang pada akhirnya mendukung invasi dunia dari luar. Mereka dapat langsung mengirimkan pesan kepada nomor 1 apakah mereka mendukung invasi atau tidak. Ini semua akan menjadi rahasia dan tidak akan ada seorang pun yang tahu terkecuali nomor 1. Mereka mulai bisa memilih dan nomor 1 akan menunggu. Begitu suara ini terdengar, satu persatu sosok tampak terlihat merenung sebelum akhirnya mengirimkan pesan mereka masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini berpikir tentu saja tidak akan dukung adanya invasi terhadap dunia manapun, tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini memiliki sebuah ide yang berani. Xiao Yan juga berpikir bahwa ide ini merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan identitas diri Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memilih untuk mendukung adanya sebuah invasi. Xiao Yan juga pada saat ini tahu bahwa apakah Xiao Yan mendukung ataupun menentang invasi, sesungguhnya hal ini tidak banyak berarti karena Xiao Yan tidak mengenali identitas satu sama lain. Xiao Yan pada saat ini ingin mencoba melihat apakah Xiao Yan pada akhirnya akan bisa tahu siapakah musuh Xiao Yan sebenarnya. Sementara itu di sisi lain begitu semua orang pada saat ini telah mengirimkan pesan masing-masing, nomor 1 kembali berbicara dan hasil ini tampaknya tidak mengejutkan dari nomor 1. Sosoknya berkata bahwa dirinya telah menerima suara dari semua orang, hasilnya cukup mengejutkan dan belum termasuk dengan suara dari nomor 1. Sesungguhnya dari 8 sosok 4 di antaranya mendukung sementara 4 lainnya menentang invasi. Semua orang pada saat ini terdiam tetapi mereka tentu saja terkejut mengenai hasil ini. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar terkejut karena ada 3 dunia lain yang mendukung adanya invasi. Semua ini di luar dugaan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan juga berpikir tentu saja dukungan ini tidak berarti mereka adalah musuh dari Sensi. Mungkin mereka pada saat ini mendukung invasi hanya karena sangat kecewa dengan kekuatan dari dunia utama mereka masing-masing. Tanpa mengetahui situasi spesifiknya, Xiao Yan juga pada saat ini sama sekali tidak bisa memiliki spekulasi. Adapun mengenai Xiao Yan yang memilih untuk mendukung adanya invasi, hal tersebut hanyalah keputusan yang Xiao Yan buat secara sesuka hati. Di sisi lain sosok nomor 1 pada akhirnya segera kembali berbicara bahwa ini hanyalah pemungutan suara sederhana. Mereka juga jangan khawatir dan selanjutnya dirinya ingin memberitahu bahwa ada tugas untuk mereka. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar kata tugas yang keluar dari mulut nomor 1. Meskipun kata tugas ini sederhana tetapi hal ini membuktikan bahwa nomor 1 adalah pemimpin terkuat di sini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang terkejut, nomor 1 pada saat ini kembali menjelaskan bahwa setiap tugas yang diselesaikan akan dihargai dengan hadiah misterius. Adapun mengenai imbalannya akan ditentukan sesuai dengan tingkat kesulitan tugas.
sebaiknya mereka jangan berharap terlalu banyak, tetapi secara keseluruhan semua ini adalah imbalan dengan nilai tertentu. Semua orang pada saat ini sedikit saling memandang sebelum akhirnya kembali fokus pada sosok nomor 1. Sementara itu nomor 1 kembali menjelaskan bahwa misi pertama datang dari dunia kuno keabadian dan iblis. Dunia ini merupakan dunia yang paling kacau di antara 9 dunia. Ada pertempuran antara makhluk kuno keabadian dan iblis. Tujuan dari misi ini hanya satu, yakni mereka harus memenangkan posisi teratas dan mendapatkan tatanan makhluk kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar penjelasan dari nomor 1. Sementara itu nomor 1 masih terus menjelaskan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi secara sukarela. Tentu saja apakah mereka berpartisipasi atau tidak, identitas mereka tidak akan terungkap. Semua orang pada saat ini terdiam dan tentu saja hal ini adalah sesuatu hal yang paling penting bagi mereka. Sesaat kemudian nomor 2 pada saat ini segera bertanya kepada nomor 1 apakah dirinya tahu apakah sesungguhnya yang merupakan tatanan makhluk kuno keabadian dan iblis ini. Nomor 1 pun segera menjelaskan bahwa mereka yang memperoleh tatanan ini akan dikenali oleh dunia kuno keabadian dan iblis. Dengan begitu maka mereka akan bisa memperoleh energi dunia. Selain itu tatanan ini juga memiliki 3 jenis seni diri keabadian dan iblis. Xiao Yan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dijelaskan. Tentu saja hal ini akan sangat menggoda karena jika Xiao Yan bisa mendapatkan energi dunia tentu saja kekuatan Xiao Yan akan bisa semakin ditingkatkan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah untuk dilakukan. Sementara itu mengenai keterampilan yang ada Xiao Yan juga tidak tahu keterampilan bertarung apakah itu. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini tampak tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut. Namun hal yang pada saat ini membuat Xiao Yan heran adalah Xiao Yan tampaknya benar-benar telah mengalami banyak kebetulan. Xiao Yan memang ingin pergi ke tempat tersebut dan tanpa disengaja pada saat ini di tempat tersebut ada tugas dari nomor 1. Sementara itu di sisi lain melihat semua orang yang saat ini tidak bergeming nomor 1 pada akhirnya kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa selain dari hal ini mereka yang bisa menyelesaikan tugas akan menerima hadiah misterius tersebut di tempat ini. Hanya itulah informasi yang ingin dirinya sampaikan dan semua orang bisa memikirkannya sendiri. Pesta sudah selesai dan semua orang pada saat ini bisa kembali. Semua orang pada saat ini tampak memiliki pemahaman diam-diam dan tidak ada yang berbicara. Di platform menelingkar sosok biru pada akhirnya menghilang satu demi satu. Nomor 4 pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan menyampaikan resep ramuan dan bahan obatnya kepada nomor 1. Nomor 5 juga pada saat ini segera mengatakan hal yang sama kepada Xiao Yan. Pada akhirnya 2 komisi datang sekaligus dan diterima oleh Xiao Yan. Beruntung kali ini tidak ada batasan waktu bagi Xiao Yan untuk memurnikannya. Namun meskipun mereka belum memintanya, Xiao Yan akan memanfaatkan kesempatan untuk memperbaikinya selama Xiao Yan memiliki waktu. Xiao Yan juga pada saat ini segera menyerahkan pil peremajaan 9 pola yang disempurnakan kepada nomor 1. Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya segera meninggalkan alam dewa kekacauan. Begitu Xiao Yan kembali, Xiao Yan pada saat ini segera memeriksa suyu atau giok biru spasial milik Xiao Yan. Xiao Yan memulai dengan mengambil resep pil yang dipercayakan kepada Xiao Yan. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera masuk ke dalam slip batu giok dan segera menemukan salah satu resep. Xiao Yan menemukan bahwa jumlah bahan obat yang diberikan oleh nomor 4 tidaklah sedikit. Xiao Yan juga tercengang melihat bahan obat yang tidak hanya langka tetapi juga sangat tua. Setidaknya ada belasan Ganoderma lucidum dan usianya berkisar di antara beberapa ratus tahun. Hanya dari bahan obatnya saja Xiao Yan sudah menduga bahwa ramuan ini benar-benar merupakan ramuan tingkat tinggi.
Xiao Yan lanjut melihat resep ramuan yang memiliki nama pil Ling Ji Tianbu. Ini merupakan ramuan dengan kualitas tertinggi dan berada di tingkat dewa. Tujuan ramuan ini bukan untuk mengisi kembali dan darah tetapi untuk menambah umur panjang. Xiao Yan seketika sedikit mengerutkan kening dan bertanya-tanya mungkinkah kekuatan dari sosok keempat masih belum mencapai tingkat keabadian? Mengapa dirinya masih membutuhkan ramuan untuk mengisi ulang umur panjangnya? Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan kembali membaca tulisan di dalam resep tersebut. Xiao Yan berkata bahwa keefektifan dari pil Ling Ji Tianbu ini akan dapat menggantikan umur seorang dogat setidaknya 100.000 tahun. Semakin tinggi kualitas pilnya tentu saja akan semakin baik efeknya. Xiao Yan pada saat ini semakin bingung mengapa nomor 4 menginginkan pil tersebut. Mungkinkah dirinya benar-benar bukanlah seorang makhluk tingkat keabadian? Mungkinkah Xiao Yan bukanlah orang yang terlemah di antara sosok-sosok tersebut? Situasinya pada saat ini benar-benar sangat rumit. Tentu saja tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menebak hal ini berdasarkan pil, tetapi setidaknya hal ini pada akhirnya membuat Xiao Yan bisa memikirkan hal tersebut. Xiao Yan menghela nafas dan mengesampingkan permasalahan ini sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan slip batu giok yang diberikan oleh nomor 5. Bahan obat yang diberikan oleh nomor 5 bahkan lebih menakjubkan lagi. Ada banyak esensi darah dari binatang kuno dan esensi darah ini tidak hanya bisa dimurnikan menjadi ramuan tetapi juga dapat digunakan sendiri untuk kultivasi. Esensi darah ini juga benar-benar akan memberikan hasil yang luar biasa di dalam kultivasi. Xiao Yan lanjut membaca resep yang tercatat yang memiliki nama pil Nirwana Kaisar Naga, namun tidak ada catatan yang dengan jelas menyatakan mengenai kemanjuran dari pil tersebut. Xiao Yan hanya bisa membuat tebakan kasar berdasarkan resep dari pil tersebut. Xiao Yan pun bergumam mungkinkah tujuan ramuan ini adalah untuk menggunakannya demi mengembangkan klan naga tertentu. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa ramuan ini lebih sulit daripada pil Ling Ji Tianbu. Ini juga merupakan tingkat pemurnian yang benar-benar baru bagi Xiao Yan. Meskipun masih merupakan ramuan tingkat dewa akan sangat sulit untuk memurnikannya menjadi pil. Alkemis biasa tidak akan dapat memurnikannya tanpa adanya nyala api yang kuat. Selain dari adanya esensi darah ada juga sisik naga dan tulang naga yang cukup sulit untuk dimurnikan. Kedua ramuan yang ditugaskan oleh Xiao Yan kali ini benar-benar jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Hal ini juga sedikit banyaknya membuat Xiao Yan tertekan tapi meskipun begitu Xiao Yan tertarik untuk memurnikan pil ini dan seharusnya pil ini lebih menarik daripada pil sebelumnya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini telah kembali Bahtera juga telah merangsak jauh ke dalam kehampaan. Bahtera Fearless pada saat ini telah mencapai alam yang rusak dan area di sekitar benar-benar dipenuhi dengan kehancuran total. Bahtera Fearless masih terus melesat maju, tidak ada hal mewah yang terjadi selama ini dan badai kehampaan di alam bintang yang hancur ini juga tidak terlalu ganas. Di dalam perjalanan ini tubuh asli Xiao Yan juga memutuskan untuk terus melakukan kultivasi, sementara itu klon Zuchi pada saat ini masih meminum teh bersama dengan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini berpikir di dalam benaknya bahwa sepertinya tidak ada permasalahan dengan arah yang ditunjukkan oleh Chang Yuhua, tetapi hal ini benar-benar masih membuat Xiao Yan bingung. Bersamaan dengan hal tersebut Yang Mulia Ratu pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apakah klon dewa asli Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa situasinya pada saat ini tidak terlalu optimis. Klon dewa asli dikepung dan ditekan oleh banyak prajurit Taiksu. Yang Mulia Ratu pun bertanya dengan ringan apakah Xiao Yan pada saat ini membutuhkan bala bantuan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa sampah ini masih bisa diatasi. Oleh karena itu sampai saat ini Xiao Yan masih belum memerlukan bala bantuan.
Yang Mulia Ratu pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan sepertinya benar-benar ingin membuat keributan besar dengan orang-orang Taiksu. Jika begitu permasalahannya sebaiknya Yang Mulia Ratu memberitahu Xiao Yan bahwa markas besar Taiksu saat ini terletak di tempat kota 1000 bintang dulu berada, tetapi menurut Yang Mulia Ratu sebaiknya mereka jangan pergi untuk saat ini dengan gegabah. Informan telah mengungkapkan bahwa apa yang pada saat ini muncul bukanlah kekuatan Taiksu yang sebenarnya di Sensi. Xiao Yan seketika terkejut dan bertanya mungkinkah Taiksu juga telah menyembunyikan kekuatannya. Yang Mulia Ratu mengangguk dan berkata bahwa Taiksu di Laut Barat saat ini hanyalah sebuah umpan. Tampaknya memang terlihat musuh sudah jelas dan mereka pada saat ini sedang bersembunyi. Tetapi faktanya Taiksu benar-benar sangat tersembunyi dan menangani arus bawah mereka yang tersembunyi merupakan tujuan utama Xiao Yan. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan tidak bisa mengambil tindakan untuk saat ini, namun meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini masih tetap ingin membuat keributan besar hadap Taiksu dengan klon dewa asli. Sementara itu di sisi lain pertempuran yang menghancurkan bumi di alam kegelapan pada saat ini benar-benar mencengangkan. Sinar pemusnah dari Dewa Taiksu pada saat ini pada akhirnya benar-benar meredup. Semua sosok Taiksu pada saat ini menyipitkan matanya dan mereka berpikir bahwa sosok klon dewa asli akan mati. Mereka benar-benar dipenuhi dengan rasa percaya diri tetapi begitu cahaya ini memudar sesosok tubuh dengan tinggi ribuan meter pada saat ini masih bercokol di udara, tubuhnya tertutup oleh asap putih dan merah karena darah, tampaknya seluruh kulitnya telah terbakar memperlihatkan daging dan darah di bawah kulit, wajahnya juga pada saat ini tidak memiliki kulit dan tampilan dari sosok klon dewa asli terlihat ganas dan menakutkan. Melihat hal ini pemimpin dari Taiksu pun seketika bergumam bahwa orang ini benar-benar kuat, tetapi meskipun begitu dengan tubuhnya yang besar kecepatan dari sosok ini juga sesungguhnya cukup cepat, namun dirinya pada saat ini benar-benar tidak tahu mengapa sosok tersebut tidak menghindari serangan, mungkinkah dirinya pada saat sebelumnya benar-benar melindungi dunia tersebut. Mendengar hal ini komandan lainnya pada saat ini seketika mengangguk dan berkata bahwa itu pasti permasalahannya. Nampaknya dirinya pada saat ini melindungi dunia kegelapan. Begitu mendengar hal ini pemimpin utama dari Taiksu pun seketika mulai berteriak. Mereka membuat rencana dan pemimpin mereka pada akhirnya segera mulai mengeluarkan perintah. Sosoknya berkata agar semua orang pada saat ini membidik ke alam kegelapan dan hancurkan alam ini terlebih dahulu untuk mengacaukan pikiran sosok tersebut. Begitu selesai berbicara sosok-sosok yang terhitung jumlahnya pada saat ini segera kembali mengubah segel di tangan masing-masing. Para Dewa Taiksu juga pada saat ini membuka mulut besarnya termasuk dengan Dewa Taiksu yang paling besar. Belasan cahaya pada akhirnya secara berurutan dilesatkan ke arah alam kegelapan. Dengan kecepatan yang sangat cepat lesatan cahaya ini benar-benar membombardir alam kegelapan. Xiao Yan pada saat ini tidak sempat bereaksi karena bagaimanapun juga ada banyak sosok yang pada saat ini menyerang dan mereka tidak menyerang ke satu titik. Kehancuran benar-benar tidak lagi bisa ditanggung dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi. Dalam sekejap mata semua kehidupan di alam kegelapan benar-benar menjadi abu. Xiao Yan pun seketika menoleh ke arah makhluk-makhluk Taiksu dan berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Kemarahan Xiao Yan seketika meledak dan pada saat yang bersamaan suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit di atas alam kegelapan. Langit yang awalnya gelap pada saat ini semakin dipenuhi dengan sosok-sosok Taiksu yang baru saja muncul. Ada juga Dewa Taiksu yang lebih besar dengan membawa bahtera. Bala bantuan Taiksu benar-benar telah tiba dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan melihat sosok-sosok yang tampak seperti belalang yang pada akhirnya membentang sejauh mata memandang. Jumlah prajurit Taiksu ini sangat mencengangkan tetapi mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah dipenuhi dengan niat membunuh.
Xiao Yan tentu saja tidak akan membiarkan alam kegelapan hancur begitu saja. Sementara itu di sisi lain seorang komandan yang terkuat baru saja muncul dan segera menerima laporan. Sosoknya juga memandang ke arah sosok besar dari klon dewa asli. Begitu dirinya dia selesai menerima laporan sosoknya pada saat ini segera mulai memberikan perintah. Sosoknya berkata bahwa mereka pada saat ini harus menekan sosok tersebut. Mereka harus menggunakan formasi yang dikombinasikan dengan pancaran cahaya yang terkandung dalam kekuatan Dewa Taiksu. Dengan kombinasi ini maka hal tersebut sudah cukup untuk melenyapkan sosok ini. Begitu perintahnya terdengar, sosok-sosok di sekitar pada akhirnya segera mulai melakukan instruksi dari sang komandan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan seketika melesat. Sambil Xiao Yan melesatkan tinju yang kuat, Xiao Yan juga pada saat ini segera melonjakkan esensi darah dewa asli. Esensi darah ini telah disiapkan oleh Cimi untuk waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini pada akhirnya secara langsung meningkatkan klon dewa asli Xiao Yan ke tingkat yang luar biasa. Hanya dalam waktu sekejap bersamaan dengan Xiao Yan yang menghancurkan banyak makhluk Taiksu, ukuran Xiao Yan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi puluhan ribu meter. Semakin besar tubuh Xiao Yan pada saat ini, kecepatan Xiao Yan juga tidak berkurang. Xiao Yan masih tampak terlihat fleksibel. Hal ini jugalah yang pada akhirnya membuat banyak makhluk Taiksu benar-benar tidak bisa menyangkanya. Komandan dari pasukan juga pada saat ini bergumam, monster macam apakah ini? Jika begini permasalahannya maka sepertinya mereka pada saat ini harus mundur. Tetapi sebelum itu mereka juga harus menghancurkan alam ini sepenuhnya. Begitu sosoknya selesai berbicara, sosoknya segera kembali memerintahkan untuk menggunakan pancaran cahaya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini terus-menerus menyerang makhluk-makhluk Taiksu. Dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini sekali geplak Xiao Yan benar-benar berhasil menghancurkan ratusan sosok. Tidak ada yang bisa selamat dari lengan Xiao Yan yang berukuran lebih dari 100 meter. Setiap kali makhluk-makhluk Taiksu dihantam oleh Xiao Yan mereka langsung dihancurkan menjadi bubur. Xiao Yan juga tidak lagi peduli dengan Void Guard Armor karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah tenggelam dalam kemarahan. Xiao Yan terus-menerus menghancurkan banyak makhluk Taiksu dan Xiao Yan pada saat ini juga bergegas menuju ke arah Dewa Taiksu terbesar. Xiao Yan tahu bahwa pada saat ini Xiao Yan harus menyelesaikan inti dari permasalahan. Xiao Yan harus menghancurkan para komandan yang ada dan juga menghancurkan Dewa Taiksu. Begitu Xiao Yan mendekat, Xiao Yan melesatkan telapak tangannya ke arah para komandan yang terpisah. Mereka pun seketika terkejut dan memutuskan untuk segera melarikan diri, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka, dua di antara para komandan pada saat ini benar-benar dihancurkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak lanjut mengejar para komandan yang tersisa dan segera melesat menuju ke arah Dewa Taiksu. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera menghantam perut Dewa Taiksu yang terlihat transparan. Jantung di dalamnya terbentuk dari logam dan Xiao Yan benar-benar membombardir perut dari Dewa Taiksu. Setelah pukulan dilesatkan barulah retakan pada saat ini seketika terjadi. Tanpa menunda lagi Xiao Yan terus-menerus melesatkan pukulan hingga pada akhirnya berhasil mengenai jantung dari Dewa Taiksu. Bersamaan dengan hal tersebut jantung Dewa Taiksu juga pada saat ini segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan terjadi dengan sangat cepat hingga Xiao Yan pada saat ini tidak sempat bereaksi. Namun Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa ledakan ini bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan hanya bisa pasrah di dalam benturan. Tubuh Xiao Yan pada saat ini diselimuti dengan cahaya akibat dari benturan yang sangat menggelegar. Benturan ini juga seketika benar-benar merobek banyak kehampaan dan menghancurkan alam kegelapan di belakang Xiao Yan. Benturan ini benar-benar mengaduk badai di kehampaan.
Benturan ini berlangsung untuk waktu yang lama dan bersamaan dengan hal tersebut terlihat beberapa bahtera keluar dan sosok-sosok yang berada di atas bahtera adalah beberapa komandan bersama dengan beberapa prajurit Taiksu yang tersisa. Mereka terlihat sangat lemah dan mereka tampak telah menggunakan pelindung serta energi mereka untuk menahan kekuatan ledakan dari Dewa Taiksu. Mereka juga pada saat ini yakin bahwa sosok Xiao Yan tampaknya benar-benar akan dihancurkan efek dari ledakan. Namun begitu sisa ledakan ini benar-benar menghilang terlihat seonggok tubuh yang memiliki tinggi puluhan ribu meter. Ada 6 bintang pada saat ini berkedip di antara alisnya dan tampaknya Xiao Yan telah membuat terobosan. Tampaknya dengan Xiao Yan yang meledakkan esensi dan darah dari Dewa Asli, hal tersebut mendorong kekuatan dari Dewa Asli bintang 5 meningkat ke bintang 6. Semua orang dari Taiksu yang tersisa pada saat ini tercengang karena mereka benar-benar tidak lagi bisa memiliki perlawanan. Di sisi lain Xiao Yan yang benar-benar telah marah pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera menghajar semua sisa dari Taiksu. Tanpa adanya perlawanan seperti seekor lalat yang hendak menghancurkan sebuah pohon, mereka pada saat ini tidak hanya tidak meninggalkan luka di tubuh Xiao Yan tetapi berakhir pada kehancuran. Hanya dalam beberapa kali lesatan telapak tangan semua orang dari Taiksu pada akhirnya benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan segera mengumpulkan mayat Taiksu yang tersisa dan mengikatnya di tali yang pada saat sebelumnya Xiao Yan bawa. Selanjutnya tanpa banyak basa-basi Xiao Yan melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh dari klon Dewa Asli juga menyusut ke ukuran normal dan Xiao Yan segera memutuskan untuk mencari sebuah bintang. Xiao Yan pada akhirnya sampai di sebuah bintang yang tidak lagi memiliki penghuni dan benar-benar telah terjatuh akibat invasi dari Taiksu. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk memulihkan diri dengan meminum kopi tubruk buatan Bude Yanti.